Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi nih ke channel saya. Oh iya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya nggak asing bagi kita semua, apalagi kalau bukan komputer. Ya, kalian pasti nggak asing kan sama yang namanya komputer? Tentu, karena kalian menggunakannya sehari-hari. Tapi, tahu nggak sih kalian apa itu komputer? Jadi, istilah komputer diambil dari bahasa Latin yang berbunyi computare, yang berarti menghitung. Menurut Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, seperti menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, kemudian menghasilkan output berdasarkan instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Jadi komputer itu apa sih sebenarnya? Jadi gini, gampangnya, komputer itu adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Nah, komputer itu ada komponen-komponennya. Gak mungkin dong komputer itu bekerja secara sendirian. Jadi harus ada komponen-komponen untuk bisa membentuk sistem komputer. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware, yang kedua itu perangkat lunak atau software, dan yang ketiga itu manusianya atau penggunanya, yang disebut juga brainware. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu perangkat keras atau hardware. Komputer apapun jenisnya, pasti selalu memiliki suatu peralatan yang disebut sebagai input device, central processing unit atau CPU, output device, serta external memory. Nah, pasti kalian tahu dong input device itu apa. Seperti namanya, input device itu adalah alat masukan. Maksudnya, perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat masukan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ada kamera, ada mic, dan yang lainnya. Nah, yang berikutnya output device. Kalau tadi kan input device, alat untuk memasukkan data. Kalau sekarang output device itu alat untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Jadi nanti keluaran datanya itu ada berupa hard copy dan juga soft copy. Ini contoh-contohnya. Ada printer, ada monitor, ada infocus atau LCD. Nah, yang berikutnya ada memori. Ya, pasti kalian tahu ya, fungsinya untuk menyimpan data. Jadi, memori itu dibagi menjadi dua. Ada memori internal, ada memori eksternal. Untuk memori internal, itu ada RAM dan ROM. Untuk memori eksternal, itu ada floppy disk, hard disk, CD-ROM, DVD, flash disk, dan lain-lainnya. Nah, ini nih yang sangat penting bagi komputer. Apalagi kalau bukan CPU, Central Processing Unit. Ya, CPU itu otak dari komputer. CPU sendiri itu terdiri dari unit kendali atau control unit. Fungsinya untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Kemudian ada ALU, Arithmetic Logical Unit. Fungsinya untuk melakukan semua perhitungan aritmatika. Kemudian ada register atau memori. Merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi dan digunakan untuk menyimpan data. Kalau tadi kan kita bahas masalah perangkat keras atau hardware nih. Nah, sekarang kita beralih nih ke perangkat lunak atau software. Jadi, software itu adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang akan mengatur kerja komputer. Jenis-jenisnya sendiri itu ada yang pertama, sistem operasi. Kalau yang lebih kita kenal sih ada Windows, Mac, seperti itu. Terus yang kedua ada sistem aplikasi. Itu untuk menunjang tujuan tertentu seperti Microsoft Office, CorelDRAW,
Adobe, seperti itu. Dan yang ketiga ada utility, itu seperti antivirus, contohnya. Terus yang keempat ada bahasa pemrograman. Ya, seperti yang kita tahu ada bahasa C, bahasa C++, Pascal, Basic, Java, dan lain-lain. Nah, setelah ada hardware, software, maka kita beralih ke brainware. Jadi, brainware adalah seseorang yang cakap dan mampu menangani sistem komputer yang akan digunakan. Gampangnya brainware itu orang yang menggunakan komputer gitu deh. Brainware sendiri itu ada contoh-contohnya, semisal sistem analis. Itu berperan melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada programmer atau yang membuat program seperti itu. Kemudian ada operator, bertugas menjalankan komputer berdasarkan instruksi yang diberikan. Dan kemudian ada teknisi, bertugas merakit, memelihara, dan memperbaiki perangkat keras, perangkat lunak, serta lingkungan tempat komputer berada. Oke, jadi gimana nih? Kurang lebihnya kalian paham kan? Apa itu komputer? Jadi nggak cuma pakai doang. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya teman-teman kurang jelas atau ada pertanyaan, bisa diajukan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman. Terima kasih.